Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berjumpa kembali dengan saya dalam channel Kuntur Supriyatna, di mana channel ini membahas tentang sharing ataupun berbagi ilmu mengenai standar konstruksi ataupun administrasi proyek, khususnya di bidang kelistrikan ya. Yang akan saya bahas ini masih tetap di mengenal standar konstruksi yang ada di Jawa Barat. Ini khususnya untuk distribusi Jawa Barat. Nah, pada video sebelumnya saya telah membuat video dari mulai apa yang namanya istilah TM1B garis miring H sampai dengan TM8B garis. Baiklah, kita akan melanjut ke video selanjutnya, yaitu mengenai apa yang namanya TM14B. Tidak ada salahnya kita mengulang kembali sambil belajar kembali. Kita definisikan kita definisikan dulu apa yang namanya dengan TM14B. TM14B itu adalah nama standar konstruksi yang ada di distribusi Jawa Barat. Kita ulang lagi, TM itu adalah singkatan dari tegangan menengah. 14 adalah kode kode konstruksi yang ada di distribusi Jawa Barat. B itu menggambarkan tipe tiang vol bulat ya. Garis miring H itu adalah tipe tiang yang berbentuk persegi. Nah, itulah definisi dari TM14B. Terus fungsinya apa itu TM14B dan digunakannya di kontra ataupun posisi apa? TM14B itu adalah standar konstruksi yang dipasang pada awal jaringan existing ataupun di akhir jaringan. Nanti setelah 14B kita akan bahas juga apa yang namanya TM11B ya. Kenapa kita lanjut dulu ke TM dari 8 ke 14? Karena standar konstruksi dari 9B, 10B, 11B ya, itu adalah standar konstruksi yang spesial mungkin ya. Nanti kita akan sampaikan. Ini adalah standar konstruksi yang sering dipasang dulu ataupun yang ideal sering digunakan di distribusi Jawa Barat. Jadi kembali lagi bahwa TM14B itu adalah tegangan menengah, standar konstruksi tegangan menengah yang ada di distribusi Jawa Barat yang dipasang pada awal jaringan existing maupun pada akhir jaringan. Nah, kita lanjut seperti biasanya, material apa saja yang digunakan untuk TM14B. Yang pertama ada material yang namanya traverse. Tetap pada video sebelumnya juga kita sudah membahas itu ada yang namanya trapez aspan. Karena 14B ini menggunakan posisi tiang aspan ya. Isolator penegang, pakai penegang hang isolator. Trapez aspan ya. Kita sudah membahas, tetapi tidak ada salahnya kita bahas lagi. Trapez aspan ini adalah merupakan rangkaian dari beberapa material ya. Karena di Jawa Barat ini sudah di set ada trapez tumpu dan trapez aspan ya. Jadi di Jawa Barat ini trapez ini ataupun cross arm ini sudah di set ya. Cuman ada dua istilah, trapez tumpu dan trapez aspan. Tergantung nanti volume dari kebutuhan itu. Trapez tumpu dalam satu konstruksi ini membutuhkan berapa set ataupun trapez aspan membutuhkan berapa set. Nah, trapez aspan, kita bisa trapez aspan ya, kita ulang lagi, kita bahas lagi. Ini sudah merupakan set, karena di Jawa Barat ini sudah set ya. Apa aja kelengkapannya? Yang pertama adalah besi UNP cross arm ya, cross arm UNP 10. Ini yang sering digunakan UNP 10 panjang. Kalau di Jawa Barat ini 1,8 atau ada yang memakai 2 meter ya. Tetapi standar konstruksi yang dulu di Jawa Barat ini sampai sekarang menggunakan 1,8 meter. Cross arm UNP 10
itu menggunakan 2 batang. Jadi saya ulang ya, trapez aspan set ini terdiri dari 1 cross arm UNP 10 panjang 1,8 meter ya, menggunakan 2 batang. Yang kedua, plat baja penahan trapez ataupun plat simpul menggunakan 2 buah ya, depan belakang. Selanjutnya, mur baut ball enat untuk kelengkapan menjepit daripada mengunci cross arm dengan plat simpul. Yang pertama adalah mur baut 16 kali 260 ya, menggunakan 1 buah. Selanjutnya, untuk di atas antara menjepit cross arm dengan cross arm satu dengan cross arm lainnya disambungkan dengan plat simpul, yaitu menggunakan mur baut 6M16 kali 300 mm atau 30 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya apalagi, yaitu untuk menjepit sisi kiri dan ujung sisi kiri dan sisi satunya sisi kanan dari cross arm itu menggunakan plat strip. Yang panjang itu plat strip tipe 1 ya, menggunakan 4 buah. Tentunya plat strip ini disambungkan dengan mur baut M16 kali 140 menggunakan mur baut 16 kali 140 sebanyak 4 buah. Selanjutnya di sisi tengah ya, untuk menyambungkan cross arm nanti dengan isolator itu menggunakan plat strip tipe 2 ya, sebanyak sama dengan plat strip tipe 1 yaitu 4 buah. Dengan dikunci ataupun menggunakan mur baut sama dengan plat strip tipe 1 yaitu M16 kali 140 sebanyak 2 buah. Jadi total untuk kebutuhan trapez aspan pada 14B ini mur baut 16 kali 140 ini adalah sebanyak 6 buah. Nah, itulah kelengkapan daripada trapez aspan. Nah, selanjutnya material selain trapez aspan ini tentunya menggunakan isolator. Hang insolator yang dipakai pada T14B ini adalah isolator abspan ataupun hang insolator. Ada yang bilang hang isolator, isolator tarik, isolator penegang, itu sama saja ya. Itu menggunakan 3 set. Kita bicara set lagi dalam isolator aspan. Rincian set daripada isolator aspan itu apa? Yang pertama adalah tentunya cross arm clevis. Itu istilah di Jawa Barat. Istilah yang lainnya ada bilang mountain plate breaker. Ada yang bilang juga pelintir ya gitu. Jadi untuk menghubungkan cross arm dengan isolator penegang itu menggunakan sama 3 set. 1 set dari cross arm clevis ini kita rinci lagi. Cross arm clevis ini 1 setnya 2 buah ya, dengan menggunakan udah set mur baut 16 kali 140 ya, sebanyak 1 buah. Jadi kalau kita hitung ya, untuk mur baut 16 kali 140 ini dalam 1 set trapez aspan ini
satu set standar konstruksi aspan ini adalah dalam sisi trapez menggunakan 6 buah, dari sisi isolator menegang menggunakan 3 buah, jadi 9 buah berbaut 16 kali 140. Nah, selanjutnya kelengkapan daripada isolator penegang itu selain mounting plate bracket ataupun cross arm clevis, selanjutnya adalah ball and clevis, ball and clevis yang menghubungkan piring satu dengan piring yang kedua biasanya sudah masuk dalam kelengkapan isolator aspan. Begitu juga kalau menggunakan isolator aspan yang tipenya keramik. Kalau sekarang dengan menggunakan isolator polimer, ball and clevisnya tidak dipakai. Selanjutnya kelengkapan daripada isolator trap aspan itu biasanya kalau kita buat material ke gudang TUG 9 ke gudang PLN, ya ini khusus kita bicara masalah PLN, itu sudah termasuk dengan dead end clamp, dead end clamp atau strain clamp. Ukuran tergantung ukuran konduktornya, mau 150 ataupun 240 ya, tergantung penampang kabel. Nah, itulah kelengkapan daripada isolator penegang. Selanjutnya isolator tumpuk 1 buah, tapi dengan catatan yang tadi saya bilang bahwa 14B ini bisa dipakai, bisa digunakan untuk 14B awal jaringan existing ataupun akhir jaringan, itu namanya 14B ya. Kalau di awal jaringan tentunya menggunakan isolator pin 1 buah untuk jumper ke line yang sudah ada. Tentunya diikat ditambah dengan 1 buah top trace untuk mengikat. Untuk penjamperan ya, menggunakan untuk ke line itu menggunakan compression connector ataupun CCO ataupun parallel group. Kalau dulu memakai parallel group, sekarang memakai pola press compression connector sebanyak 3 buah. Nah, itulah kelengkapan daripada 3M 14B. Untuk gambaran, secara gambaran garis besarnya ya, ini ada di background saya, itu adalah jenis konstruksi TM 14B yang ada di Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi standar konstruksi, masih tetap yang ada di Jawa Barat, karena ini ada beberapa standar konstruksi yang belum saya bahas. Setelah konstruksi TM nanti akan ke jaringan tegangan rendah ya. Kita bertahap aja, selanjutnya kita akan belajar sharing membongkar mengenai standar konstruksi yang ada di wilayah distribusi yang lainnya ya, termasuk ada di distribusi Jawa Tengah, nanti ke Jawa Timur ya, Indonesia bagian timur. Nah, pada prinsipnya sebetulnya sama, cuman nama saja barangkali daripada rekan-rekan kalian bingung ya. Kalau seandainya punya pekerjaan yang kebiasaan di Jawa Barat, terus ada pekerjaan di wilayah distribusi Jawa Tengah, supaya tidak bingung. Nah, dengan video ini semoga bermanfaat bagi kalian semua pelaksana ya, ataupun pelaku usaha di bidang jaringan distribusi listrik Jawa Barat ya, khususnya untuk SUTM saluran udara tegangan menengah 20 kV. Dicukupkan video saya kali ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.